Walid Munida. Selamat pagi Mbak. Perkenalkan, saya Elina, mahasiswa psikologi semester 3 Universitas Merdeka Malang. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu sudah bersedia kami wawancara pada hari ini, dan kami minta izin untuk divideokan ya Bu ya. Oke, sama-sama. Baik, kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama ya Bu. Berapa lama profesi sebagai psikolog? Dari 2015, berarti hampir berapa tahun ya? 7 atau 8 ya mungkin ya. Dari mulai 2015 saya 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 9 deh. Oh, masih Hampir di ya. Selanjutnya, adakah tantangan atau kesulitan yang pernah dialami selama menjalankan proses sebagai psikolog? Tantangannya apa ini? Tantangan kalau kitanya mungkin ini ya, perubahan administrasi yang terus menerus ya. Dulu kan satu pintu gitu ya, dulu masih belum ada penyetaraan sebagai psikolog klinis itu sebagai tenaga kesehatan. Itu semuanya udah dihinsi SIPP dengan ini dengan apa ujian dengan ini. Kemudian setelah adanya peraturan baru akhirnya menyetarakan dengan nakas lain. Nah itu juga harus mengurusnya 2 kali, jadi ada SIPP, ada SIPPK, kemudian sekarang juga dengan UU PLP yang baru. Nah itu nanti juga akan ada penyetaraan lagi. Paling kalau tantangannya kaitan administrasi itu sih, karena profesi kita masih terus belajar untuk berkembang, jadi masih belum belum settle untuk ini. Nah mudah-mudahan nanti dengan undang-undang PLP yang baru bisa diimplementasikan untuk pendidikan dan pelayanan psikologi supaya bisa jauh lebih baik, dan administrasi dan lain-lainnya jauh lebih baik juga nanti ke depannya. Kalau tantangan sama pasien, alhamdulillah nggak ada. Soalnya diawali dengan senang dulu, nyaman dulu. Kalau kita mau bantu orang lain, pastikan kita juga sudah berdamai sama diri kita, sudah nyaman sama diri kita, sudah bisa menerima segala sesuatu hal, baik kelebihan ataupun kekurangan yang ada di diri kita, baru kita bisa bantu orang lain. Gitu aja. Untuk selanjutnya, bagaimana kesan Ibu sebagai psikolog? Kesan kesan oke. Kalau kesan tentu ini ya, bersyukur punya profesi, salah satu profesi yang bisa membantu banyak orang gitu ya. Nah terkadang gitu ya, ada banyak hal juga yang bisa kita pelajari dari pasien-pasien yang ketemu sama kita, atau dari klien-klien yang ketemu sama kita gitu. Nah itu bisa kita ambil untuk pembelajaran hidup juga sebenarnya gitu. Jadi segala sesuatu halnya gitu yang mungkin disampaikan dan diinformasikan oleh pasien ataupun oleh klien itu bisa jadi pembelajaran atau bagaimana nanti kita menyikapi kehidupan. Itu sih gitu kalau kesannya gitu. Dan ini ya, kan sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat. Nah kebermanfaatan diri ketika ada di profesi ini, kalau kita bisa untuk melakukan profesi ini dengan baik, insya Allah kebermanfaatan dirinya banyak, karena kita bisa sharing banyak hal, kita bisa membantu orang untuk menemukan insight-nya gitu ya, membantu untuk dia bisa berdaya keluar dari persoalannya gitu sih. Kemudian bagaimana pentingnya kode etik psikologi dalam pelaksanaan profesi sebagai psikolog? Kalau gimana pentingnya, penting. Ibarat kata itu rumah, kuncinya ya kode
etik gitu ya. Kenapa gitu? Kalau kita tidak berdasarkan kode etik, kita akan ngawur dalam menangani pasien atau klien. Kita akan seenaknya. Kemudian bisa jadi malah ajang curhat balik nih, bukannya kita bantu tapi malah bertukar cerita gitu ya gitu. Jadi kode etik itu kayak kunci yang kita perlu pahami, kita perlu terapkan gitu ya dalam dalam kita berpraktek gitu ya gitu. Kenapa? Kalau seseorang paham kode etiknya, termasuk kode etik dalam ini ya pekerjaannya, itu akan mempermudah dia, atau akan mempermudah orang tersebut untuk memahami batasan-batasan, hal-hal yang baik, apa yang boleh dilakukan, mana yang tidak, kewenangan, ketentuan gitu ya, sampai di batas mana yang bisa dilakukan sebagai profesional dan juga sebagai individu gitu ya, untuk tadi berprofesi sebagai psikolog gitu. Kalau ditanya penting banget gitu, karena kalau udah pegangannya bukan kode etik ya pasti jadinya sama dalam penanganan ini asal-asalan ya. Kode etik kemudian nanti ya juga didukung dengan pemahaman kita terkait ya banyak tes, terapi, kemudian asesmen ya dan lain-lain. Nah itu pendukungnya gitu. Tapi faktor pentingnya untuk ini kode etik. Kemudian bagaimana pengembangan kompetensi sebagai psikolog di masa kini menurut? Pengembangannya kalau dibilang cukup baik, cukup cepat gitu ya, apalagi sekarang banyak sudah teknologinya juga sudah sangat oke nih profesi kita gitu ya, dibandingkan dulu ya, sudah, cuman mungkin ya perlu ya, karena mungkin kalau di kota-kota besar misalnya lebih mudah ya gitu ya, tapi kalau di kota-kota kecil ya nggak menutup mata masih susah gitu, masih sulit baik itu terkait aplikasi ataupun keberadaan untuk mencari bantuan psikolog dan lain-lain. Yang mudah-mudahan kedepannya bisa merata gitu, sehingga semua orang yang ada di Indonesia bisa merasakan gitu bantuan, terutama untuk kesehatan mental yang baik secara merata gitu. Kemudian apakah pelatihan yang dilakukan psikolog juga bertujuan untuk memperpanjang SIPP? Salah satunya, tapi yang paling penting kalau menurut saya adalah informasi pembelajaran gitu. Jadi pengembangan diri. Nah, mencari baru. Jadi kalau yang penting kalau menurut saya adalah pengembangan diri, nggak hanya sekedar untuk membantu untuk SIPP, untuk poin SKP gitu ya gitu. Itu bonus sih kalau saya gitu. Yang paling penting itu adalah bagaimana pelatihan tersebut gitu ya bisa kita implementasikan nantinya terhadap profesi kita gitu. Jadi pengembangan diri kita juga perlu, karena ada banyak hal banget di luar mata kuliah yang kita dapetinnya itu justru dengan kita mengikuti pelatihan-pelatihan tersebut secara kontinu ya gitu ya. Kalau saya sih mikirnya kalau kita stagnan, kita ngerasa udah aku lulusan ini udah gitu ya, kita nggak akan maju gitu, karena mindset kita melulu hanya dengan apa yang kita pelajari sebelumnya, sedangkan ilmu itu berkembang ya, ilmu itu selalu berkembang, ilmu itu selalu update gitu ya, update hal-hal baru, sehingga kalaupun mengikuti gitu pastikan kebermanfaatan diri, kemudian juga untuk pengembangan diri sehingga bisa diaplikasikan. Nah itu yang jauh lebih penting sih menurut saya. Nah kalau saya sendiri pun saya milih-milih gitu
saya butuhkan sesuai dengan kompetensi, sesuai dengan kebutuhan penanganan kasus dan klien juga. Nah bonusnya untuk bisa memperpanjang gitu sih. Kemudian ada pertanyaan yang terakhir Bu. Kan sekarang tuh ada banyak berita tentang pelecehan seksual ya. Bagaimana kita yang kebanyakan itu perempuan tuh sebagai korban untuk mendapatkan harga diri atau kepercayaan dirinya? Gini, ini ya apa namanya, untuk pelecehan seksual ya gitu ya. Oke, satu, balik ke individunya dulu gitu ya. Kadang memang kita nggak bisa untuk itu ya, kita nggak bisa untuk menolak segala sesuatu hal yang sudah terjadi pada diri kita gitu ya. Itu kan sesuatu hal yang sulit, manalah kita tahu kalau akan ada hal yang bikin kita nggak nyaman, baik itu kalau saya apapun itu ya, baik itu pelecehan, perundungan, kekerasan, kemudian apapun itu gitu. Itu adalah sesuatu hal yang nggak bisa diprediksi, sesuatu hal yang otomatis kalau terjadi pasti akan membuat perubahan, baik itu secara psikologis, secara fisik ya, pada diri seseorang gitu ya. Nah ketika itu sudah terjadi, maka yang perlu dilakukan kalau sebagai orang sekitar, tentu butuh support dan penguatan ya, bahwa orang tersebut akan tetap bisa bertumbuh walaupun gitu ya dengan banyak hal gitu ya. Pasti ada kekurangan, pastilah ada hal-hal yang apa namanya mungkin tidak dia terima, tapi sebagai orang-orang yang ada di sekitar gitu ya, itu menurut saya yang paling penting adalah support tadi ya gitu ya, mendukung gitu ya, kemudian juga membantu juga. Kemudian arahkan untuk dia mendapatkan bantuan secara profesional gitu. Kenapa gitu? Karena kita nggak pernah tahu kebutuhan ya gitu, kebutuhan diri dari kejadian tersebut itu apa, kemudian traumatik yang dialami itu seperti apa, kemudian hal apa yang bisa dibantu gitu ya. Nah otomatis gitu ya, dengan orang-orang tersebut permasalahannya biasanya kan banyak pada penerimaan diri ya, karena mungkin ngerasa udah aku kan sudah jadi begini, nggak ada lagi yang mau sama aku dan lain-lain lah gitu ya. Nah tentu gitu ya, dalam mencari gitu ya, untuk bisa berproses menerima itu pun juga butuh waktu gitu, juga butuh proses gitu ya, sehingga orang itu bisa menerima, kemudian setelah menerima bisa berdamai. Nah setelah dia bisa berdamai, dia bisa bangkit dari keterpurukannya, dan itu berproses gitu. Jadi edukasi juga penting kalau menurut saya, dari dini sampai dewasa gitu ya, sehingga lebih aware, apalagi kalau kita punya anak perempuan, saudara perempuan, ataupun yang laki-laki juga gitu, perlu juga edukasi, terutama yang paling penting dari keluarga gitu. Bagaimana laki-laki bisa memperlakukan perempuan dengan baik dan lain-lain, itu semuanya bentukan, dan itu semuanya dilihat dari mulai kita kecil, perkembangan kita gitu ya, pola pengasuhan, lingkungan dan lain-lain, yang semuanya tuh terintegrasi gitu, sampai pada satu ketika kita dewasa ada satu perilaku ataupun pola tertentu yang mungkin dilakukan. Jadi edukasi kalau menurut saya gitu ya, kalaupun edukasi tidak hanya terhadap ini ya, kebutuhan diri gitu ya, dari kecil ya gitu ya, kan sudah ada tuh banyak gitu ya, edukasi seksual gitu ya. Kemudian juga edukasi juga berkaitan dengan perilaku tersebut, dan mungkin apa-apa yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang mengetahui dan lain-lain. Sekarang banyaknya malah di video, bukannya bantuin duluan, tapi di video duluan gitu ya. Nah itu kan sudah sesuatu hal yang miris ya kalau saya, karena itu apalagi kalau orang sudah dalam kondisi traumatik, dia sudah ketakutan, dia sudah ini, nah gitu ya. Nah itu yang perlu untuk dikuatkan lagi, sehingga kita meminimalisir
kejadian-kejadian atau hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk salah satunya adalah pelecehan seksual. Gitu. Oke, baik, terima kasih atas waktu dan jawaban Ibu. Sama-sama. Semoga informasi yang kita bahas hari ini bisa menambah wawasan kita sebagai mahasiswa psikolog dan teman-teman yang lain. Terima kasih. Sama-sama.